Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di saluran nematologi. Kali ini saya Abdul Ghafur akan membahas tentang cara mengail nematoda. Para peminat dan pemerhati nematologi sekalian, nematoda yang sudah kita peroleh dari proses ekstraksi, entah itu akan langsung diamati ataupun difiksasi dulu baru kemudian diproses lebih lanjut untuk dibuat preparat. Nah, setiap kali kita harus mengambil individu nematoda itu satu persatu. Nah, untuk itu kita membutuhkan kait atau kail nematoda yang cara membuatnya sudah kita bicarakan di video sebelumnya. Dan kali ini saya akan tunjukkan bagaimana cara mengambil atau mengait nematoda itu dengan menggunakan kail yang sudah kita bikin. Yang kita butuhkan adalah sebuah cawan Petri. Ya. Kita mungkin hanya membutuhkan cawannya saja, tidak pakai tutupnya. Tetapi cawan Petri yang biasa kita gunakan itu sebenarnya terlalu besar. Ya. Jadi dalam hal ini kita sebaiknya menggunakan yang lebih kecil. Jadi cawan Petri kecil yang diameternya mungkin sekitar 5 atau 6 cm. Tetapi yang saya tunjukkan di sini adalah cawan untuk kultur jaringan. Ya. Jadi kita hanya membutuhkan cawannya saja. Dan di sini yang saya tunjukkan ini sudah ada garis-garis di dasarnya yang tujuannya untuk membantu proses pencarian supaya lebih merata. Ya. Atau yang biasanya saya pakai sebenarnya adalah yang disebut sebagai cawan hitung, ya. Jadi sudah dilengkapi dengan garis-garis, petak-petak yang sudah berukuran. Ini selain mempermudah untuk pencarian juga untuk mempermudah dalam mengatur volume. Kita juga membutuhkan kail nematoda yang sudah kita bikin. Yang di sini yang saya tunjukkan di sini adalah yang bikinan saya sendiri yang biasanya saya pakai untuk keperluan saya sehari-hari dalam mengambil atau mengail nematoda. Kalau nematoda yang akan kita ambil nanti itu akan diproses berikutnya ke pembuatan preparat, maka kita juga membutuhkan mangkok atau cawan fiksasi kecil seperti ini dari kaca. Tetapi Anda sebenarnya juga bisa menggunakan mangkok yang lain yang dari plastik pun bisa, yang penting adalah transparan, ya. Di video yang akan datang akan kita bahas cara pembuatan preparat dan larutan apa yang kita isikan ke dalam mangkok ini. Selain itu, kita juga membutuhkan sebuah mikroskop stereo. Nah, sebaiknya yang kita pakai adalah yang termasuk zoom stereo microscope seperti yang ditunjukkan pada video ini, yang pembesarannya bisa diatur secara kontinu dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Tetapi itu bukan hal yang mutlak, jadi kita bisa saja menggunakan mikroskop stereo biasa. Hanya saja sekali lagi yang zoom itu akan lebih mempermudah kita. Ini adalah suspensi nematoda yang kita peroleh sebagai hasil dari ekstraksi, yang baik yang sudah difiksasi ataupun yang belum difiksasi. Dan selanjutnya kita siapkan 2 buah cawan, ya. Sebaiknya 2 atau lebih, ya, karena nanti satu saja kemungkinan besar tidak akan cukup untuk menampung suspensi yang ada, ya. Nah, lalu dengan hati-hati kita tuangkan sebagian atau separuh dari suspensi yang ada itu ke cawan pertama. Kalau kita melakukannya dengan hati-hati, maka di sini tidak akan ada nematoda yang terikut karena masih ada di dasar. Lalu sisanya kita guncang-guncang, lalu dituangkan ke cawan kedua. Nah, disinilah nematodanya itu terkumpul semua. Nanti kita akan cek apakah di nampan pertama itu memang tidak ada nematodanya. Dengan menggunakan mikroskop stereo, maka kita mencari nematoda di cawan yang kita periksa, ya.
Kalau bertemu, maka kita akan coba untuk mengambil nematoda itu dengan kail yang sudah kita miliki. Perlu saya ingatkan bahwa ini tidak mudah, terutama bagi pemula ya. Caranya adalah dengan mencoba menggiring nematoda itu ke atas mendekati permukaan, lalu dengan cepat ditarik ya, seperti yang Anda saksikan sekarang ini. Ya, sudah dapat, dan selanjutnya bisa diletakkan di tempat yang diinginkan, entah itu di kaca objek untuk diamati atau di cawan untuk proses pembuatan preparat. Ini cawan fiksasi yang sudah diisi dengan larutan yang sesuai. Nah, nematoda kemudian akan dimasukkan ke dalam cawan ini. Caranya cukup dengan menyentuhkan ujung kail yang sudah ada nematodanya tadi dan celupkan ke dalam cairan di dalam cawan fiksasi. Nah, nematoda akan jatuh ke cairan ini dan selanjutnya kita kembali mencari nematoda lagi yang lain. Kalau sudah, kita periksa sekali lagi ujung kail apakah masih ada nematodanya. Kalau masih ada berarti harus diulang lagi meletakkannya ke tempat yang diinginkan. Dan di sini tadi sudah tidak ada, maka kita bisa mencari nematoda, bergeser cawannya untuk mendapatkan nematoda yang lain. Ini ada yang lebih kecil, ya, tapi bukan berarti ini akan lebih susah. Ya. Nematoda yang Anda saksikan sekarang ini adalah yang sudah difiksasi, jadi badannya itu relatif kaku. Yang kedua sudah didapat, letakkan juga di tempat yang diinginkan, apakah di kaca objek untuk diamati atau di cawan pembuatan preparat. Periksa lagi ujungnya tidak ada nematodanya, maka proses dilanjutkan mencari nematoda yang lain. Ya, geser terus. Nah, ini untungnya kalau cawannya ada garis-garis, kita bisa mengikuti garis itu sehingga lurus gerakan menggeser kita ya. Ini ada nematoda yang ketiga ya. Sama caranya, coba diangkat ya. Nah, ini sangat mudah kelihatannya ya. Ya, diperiksa lalu diletakkan di tempat yang kita inginkan. Kita akan bahas secara khusus bagaimana membuat preparat ya. Ya, diperiksa ujungnya sudah tidak ada lagi ya. Begitu seterusnya sampai semua nematoda yang kita inginkan sudah terambil. Nah, demikian para pemerhati dan peminat hematologi sekalian, saya sudah tunjukkan dalam video singkat bagaimana cara mengail nematoda dari suspensi. Semoga bermanfaat. Salah hilafnya saya mohon maaf. Selamat berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.